wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ilham Fahri, mahasiswa Universitas Pasundan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini, untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Bisnis, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, 3 dimensi dari komunikasi, lalu yang kedua adalah 7 gangguan saat kita sedang melakukan komunikasi. Yang pertama, ada 3 dimensi di mana komunikasi bisa dipandang. 1. Secara proses. Kegiatan bisa pengiriman dan penerimaan pesan berlangsung secara dinamis, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, secara simbolik. Komunikasi secara nonverbal, contohnya seperti hal ini sangat membantu teman-teman difabel untuk berkomunikasi nih teman-teman. Lalu ada verbal, contohnya seperti. Lalu yang ketiga ada sebagai sistem, di mana dalam komunikasi tersebut ada unsur yang saling berkaitan, di antaranya adalah 1. Komunikator, 2. Pesan, 3. Media, 4. Komunikan, lalu yang kelima ada feedback. Lalu yang kedua ada 7 gangguan ketika berkomunikasi. Yang pertama, gangguan teknis, yaitu alat. Salah satunya kerusakan yang diakibatkan oleh hardware yang menunjang untuk komunikasi. Bisa dari alat bantu pendengaran seperti mikrofon, speaker, mic. Biasanya gangguan seperti ini terjadi apabila komunikasi tersebut dilakukan secara jarak jauh dan memerlukan banyak alat atau komponen. Lalu yang kedua, ada gangguan semantik. Terjadi akibat adanya ketidakpengertian dalam istilah atau bahasa. Biasanya diakibatkan karena perbedaan pendidikan, usia, atau zaman. Contohnya, ketika seseorang anak 17 tahun berbicara pada ibunya, "Ma, jangan kepo lah." Ibu tersebut tidak mengerti apa itu kepo. Gangguan psikologis. Gangguan yang terjadi karena kita berkomunikasi dengan seseorang tidak tepat pada waktunya. Contoh, berkomunikasi bisnis pada seseorang yang baru saja ditinggalkan keluarganya. Lalu ada rintangan fisik. Gangguan yang terjadi ketika kita akan melakukan komunikasi jarak jauh dan dipengaruhi faktor internal. Salah satu contohnya, Andi di Jakarta akan berkomunikasi dengan Oci yang ada di Papua. Lalu ada rintangan status. Komunikasi terhambat akibat bahasa yang tidak tepat. Contoh, penggunaan kata gue, elu pada seseorang yang lebih senior. Lalu yang keenam, ada rintangan kerangka berpikir. Terjadi akibat adanya perbedaan dalam berpersepsi yang mengakibatkan terjadinya debat kusir, namun tetap menghasilkan output yang serupa. Contohnya, 6 tambah 3 sama dengan 9. 3 kali 3 sama dengan 9. Mereka berdua memperdebatkan persepsi di mana proses terjadinya angka 9 melalui jalan yang berbeda. Lalu, yang terakhir, yang ketujuh, ada rintangan budaya. Perbedaan bahasa dan perilaku yang terjadi
akibat perbedaan kebiasaan yang sering kita lakukan dalam kehidupan. Jadi begitu teman-teman, di mana ada 3 sudut pandang dimensi dalam komunikasi dan 7 gangguan dalam komunikasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, karena pada saat pandemi seperti ini, kesehatan adalah yang paling penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.